kasih Bapak Ibu, terima kasih rekan-rekan guru yang tercinta memberikan waktunya untuk kita sama-sama diskusi, untuk sama-sama kita belajar. Jadi di sini kita bukan saya mengajari, tapi kita mau sama-sama belajar bagaimana nanti baiknya untuk ke anak-anak didik kita, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kumpulkan kami bersama-sama untuk belajar bersama-sama, biar pembelajaran kami hari ini dapat kami terima dengan baik, untuk kami terapkan bagi anak didik kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, Bapak Ibu guru yang tercinta, saat ini kita sebenarnya hanya saling belajar satu dengan yang lain tentang bagaimana untuk membudayakan positif di kelas kita, terlebih buat anak didik kita. Menurut Bapak Ibu, kalau misalnya baca nih, budaya positif itu seperti apa sih? Apa sih yang di benak Bapak Ibu budaya positif seperti ini? Nah, menurut Ibu apa sih? Miss Okta, budaya positif kita dengar, apa yang ada dalam pikiran kita? Kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Oh, yang itu, Miss. Oke, Miss Dina. Kebiasaan yang bagus yang menghasilkan hal yang bagus juga. Oke, Miss Tika. Budaya positif. Budaya positif. Budaya positif menurut saya hal-hal yang kita miliki dan yang harus kita pelajari. Karena kita kadang memikirnya ini udah positif, belum tentu benar. Oke, buat Miss Rosta, apa yang dibenarkan tentang budaya positif? Budaya positif itu menurut saya adalah suatu membangun jiwa-jiwa yang muda, hal-hal yang positif juga sih pastinya. Oke, Terima kasih. Oke, silakan Miss Nilai-nilai yang positif yang mungkin yang berpengaruh pada karakternya. Oke, semua terima pada diri kita sendiri. Oke, nah ini pertanyaan lagi menurut Bapak Ibu. Nih pernyataan ini bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju apa enggak nih? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jadi kalau kita beri hukuman, apakah itu mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu apa? Pernahkah kita memberi hukuman pada siswa kita? Nah, atau pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa enggak? Kadang-kadang kita bilang, kamu lakukan ini, kita kasih hadiah. Atau anak-anak melakukan kesalahan gitu ya, kita beri hukuman. Gak boleh masuk kelas, seperti itu satu hukuman. Nah, menurut Ibu itu motivasi prestasi buat siswa enggak? Kalau misalnya kita memberi hadiah. Nah, mungkin itu bisa dijawab dalam diri kita. Nah, guru itu harus mempunyai solusi kan untuk menyelesaikan masalah. Apakah setiap masalah kita ini guru punya solusinya atau dari siapa? Nah, ini pertanyaan lagi. Nah, kita sebagai guru, apakah kita berperan sebagai teman mereka? Atau kita sebagai guru, apakah hanya sebagai pengajar mereka? Nah, mungkin kita bisa jawab di dalam hati kita ya. Kita pernah memberi hukuman, atau kita sebagai teman, atau memberi hadiah buat anak-anak. Saya juga di kelas saya suka kayak gitu. Kasih poin, tambah poin gitu ya. Kalau melakukan ini tambah poin. Nah, itu suatu pemberian. Apakah itu membuat prestasi atau motivasi siswa itu meningkat? Nah, mungkin kita bisa lihat kelas kita ya. Nah, di sini latar belakang bahwa biasanya murid itu tidak suka dengan peraturan. Kenapa? Karena dengan adanya peraturan, jika mereka melanggar peraturan itu, pasti mereka merasa akan mendapat hukuman atau cenderung mempersalahkan dirinya. Ya, jadi di sini, nah apa sih tujuan kita di sini dari sana? Nah, di sini kita mau belajar bersama-sama untuk tujuan kita aksi nyata untuk kita nyatakan
laksanakan di ruangan kelas kita. Seperti, nah, menumbuhkan budaya positif di sekolah atau di kelas kita dengan meyakini atau memberi keyakinan nilai-nilai kebajikan atau universal. Dan juga tujuan kita di sini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Mungkin kita bisa melihat di kelas kita ya, murid-murid kita yang kita ajar, apakah mereka sudah merdeka atau punya disiplin yang kuat dalam diri mereka. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Dan juga ada disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana inti budaya positif itu. Nah, sekarang kita mungkin ada permainan sedikit. Dengan ini apa yang kita dapat? Coba bisa ditulis di sini. Mungkin cari sepasang-sepasang, ya. Nah, ditulis di sini, yang ditulis itu adalah coba ditulis sesuatu benda yang sangat berharga sekali. Nah, apa sih benda apa sih yang menurut Bapak Ibu yang paling berharga pada diri sendiri? Nah, biasanya yang berharga itu, nah, coba ditulis di situ apa sih? Misalnya saya punya barang yang paling berharga bagi saya, mungkin anak saya atau suami saya. Boleh sesuatu benda, barang pun bisa suami, bisa orang tua, dan bisa emas, bisa handphone, bisa terserah, sesuatu lah yang paling berharga. Berarti bukan benda ya, sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu, jadi bisa benda, Sesuatu bisa yang jiwa, mungkin murid kita, mungkin ya pokoknya sesuatu yang sangat berharga, bisa bentuk jiwa, bisa bentuk benda, atau ada yang paling berharga handphone, ditulis saja dulu di kertas ini dulu, nanti saling genggam gini, disimpan, pegang aja. Ayo, barang yang paling berharga, apakah kalau masih yang 5 kilo? 5 kilo. Ya kayak gini, oke? Nah, udah dipegang, masing-masing pegang dengan erat-erat bahwa ini adalah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Coba ambil pasangan berdua. Mungkin kakak bisa sama Yo bisa berdua, harus kita. Oke. Caranya gini, coba berdua ini, berdua. Jadi caranya gini, gantian, misalnya ini si A, ini si B, ini. Jadi gantian kita, saya mau merebutkan di tangannya, ini kan berharga tangannya. Saya berusaha berebut, bisa dengan memaksa, bisa dengan mengancam, bisa dengan menyuap, ini. Nah, bisa dengan bagaimana caranya? Bisa merayu, bisa terengah-engah. Coba berusaha dulu sampai yang di tangannya itu bisa kita ambil. Coba ya, siapa duluan? Saya si B ya. Bisa si A mempertahankan. Jadi paling berharga. Pokoknya yang di tangannya ini barang yang paling berharga dari satu yang benda. Nah, sekarang saya mau merebut, gantian kita ya. Sini, saya dulu. Sekarang Kalau HP-nya ini senggol dong. Pakainya di mana nih? Enggak habis. Boleh berharga.
apapun dilakukan, pasti apapun, uang pun pokoknya diancam di bagaimanapun akan memperhatikan barang yang berharga ini. Saya ingat dengan anak saya yang pertama, maksudnya sampai saya pun memberi diri saya, maksudnya gini, untuk menjaga anak saya karena saya merasa itu berharga gitu, sampai harga diri saya pun turun misalnya hanya mempertahankan karena saya merasa anak saya itu adalah barang yang paling berharga bagi diri saya. Seandainya ada orang mengganggu anak saya rela mati. Nah, misalnya gitu ya, untuk membela anak saya ini, gitu ya. Jadi sesuatu yang berharga buat diri kita, kita pasti jaga dengan baik. Nah, gitu juga dengan anak diri kita, ya kan? Dalam diri anak kita pun pasti punya barang yang sangat berharga, sesuatu yang berharga buat diri mereka, untuk mereka pertahankan, untuk mereka bawa nanti ke masa depannya. Sampai sobek. Kemana pun, sampai sobek pun dipertahankan. Suami saya sampai sobek tuh. Saya merah. Hati-hati diambil ini ya. Ternyata suami yang paling berharga ya. Iya. Oke, kalau saya saat ini yang paling berharga anak saya. Di nomor 2 sih paling utama ya Tuhan ya. Oke, tapi saya pasti jaga baik-baik karena itu berharga. Seandainya ada orang pun membeli miliaran pun nggak bakalan kita kasih. Nah, seperti anak saya misalnya, saya beli atau sampai diancam pun nggak bakalan kita kasih. Nah, begitu juga nilai-nilai positif di dalam diri kita. Ancaman godaan apapun yang ada itu tidak akan bisa lepas dari kita karena kita jaga baik-baik. Dan begitu juga buat anak diri kita ya. Nah, ini ada perubahan paradigma tentang teori yang kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru itu adalah mengontrol murid, dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini menurut Dr. William Glasser bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang di dunia nyata ya, kadang-kadang seperti kita pun guru kadang-kadang memaksakan kita untuk melakukan ini yang positif, lakukan. Kadang-kadang kita guru seperti itu ya, ini nih yang positif, lakukan gitu, memaksa. Dan guru atau orang tua pun memaksa anaknya dan melakukan seperti ini. Itu adalah suatu ilustrasi paradigma teori kontrol oleh William Glasser. Oke, ini adalah bagaimana paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini ada bedanya tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Kita mau lihat kebenarannya gimana. Kalau stimulus respon itu adalah merasa kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan kita ini sama loh. Nah, kebutuhan anak kita di sini sama, yaitu sama-sama belajar. Tapi menurut teori kontrol adalah kebutuhan kita berbeda. Nah, kira-kira anak kita ini kebutuhan masing-masing berbeda tidak? Nah, kebutuhan kita berbeda tidak? Nah, itulah perbedaannya. Nah, dan semua orang melihat hal yang sama. Mungkin kita melihat sama-sama nih. Ini ada bacaan sama-sama. Tapi paradigma kita mungkin merasa pandangan kita, gambaran bisa beda ya. Oh, masuk budaya positif itu seperti ini. Nah, menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin saya akan kasih gambar buah apel misalnya ya. Saya kasih buah apel, apa di pikiran kita? Nah, mungkin ada mikir, kalau misalnya saya tunjukin ini ada gambar buah apel, tapi ada pikirannya. Pasti mungkin di sofa bilang, wah manis. Mungkin yang di sana, oh di belakang rumahku ada buah apel. Ya seperti itu ya. Yang ini bilang, wah ini anak saya suka itu. Pasti berbeda ya. Nah, begitu juga. Nah, di dalam stimulus respon itu bahwa kita mencoba mengubah orang berubah. Ya. Jadi, menurut stimulus respon itu kita mau orang lain berubah, apa yang kita inginkan. Tapi menurut teori kontrol yaitu berusaha memahami apa yang menjadi pandangan mereka. Kita memahami apa kelemahan mereka yang tidak kita sukai. Nah, jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku yang buruk itu adalah suatu kesalahan itu menurut
Tapi menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin kita melihat seseorang, menurut kita itu suatu kesalahan, ya. Tapi mungkin mereka melakukannya itu pasti ada tujuan. Dan kadang-kadang yang tidak baik kita lihat seperti nggak baik. Tujuannya ada yang lebih baik kadang-kadang. Itulah perbedaan tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, sekarang kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Nah, itu berasal dari disiplin, artinya belajar. Berarti disiplin itu, kalau penelitian saya kemarin itu disiplin itu berarti mendisiplinkan teman, gitu ya. Ternyata disiplin itu adalah untuk belajar yang lebih baik. Berarti menjadi disiplin berarti itu namanya belajar. Nah, dan disiplin positif itu apa? Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seseorang dan tidak mengharapkan ancaman atau hadiah, ya. Nah, makanya kita sebagai penduduk, pendidik. Nah, sebagai kita pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik kita memiliki disiplin diri. Berarti mereka berperilaku baik dengan nilai-nilai kebajikan seperti tadi Bapak Ibu bilang. Nah, jadi dari kesadaran diri sendiri, itulah disiplin diri itu berarti ada tanggung jawab muncul dari diri mereka. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal seperti kita sudah agung-agungkan mengenai profil belajar Pancasila. Ini sampai kita suruh anak-anak menghafal, ya, apalagi kurikulum merdeka. Inilah nilai-nilai kebajikan universal itu ya, yang pertama yaitu beriman. Pertama-tama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia itu, ya, seperti apa sih motivasi perilaku manusia itu? Biasanya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi menghindari hukuman. Dan yang kedua adalah perilaku manusia itu selalu untuk mendapatkan imbalan. Jadi kadang-kala anak-anak kelas 1 itu suka bilang, kalau aku lakukan ini dapat poin enggak? Berarti anak-anak itu masih mereka memperilakukan bukan budaya yang positif, tapi masih mereka minta imbalan. Dapat nilai enggak? Nilai poin enggak? Dapat apa? Masih kayak gitu terhadap diri kita. Itu adalah manusia. Seperti kita juga ya, kadang-kala wah mau lembur, dapat ada uang lemburnya enggak? Nah, kadang-kala itulah sifat manusia itu. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia pada umumnya. Nah, kita bisa bedakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa sih? Nah, dan konsekuensi itu apa? Dan restitusi itu apa? Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati anak. Biasanya kalau dihukum anak itu pasti menyakitkan hati mereka, menyalahkan diri sendiri. Nah, sementara konsekuensi itu sebenarnya tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Nah, restitusi itu merupakan suatu pilihan untuk menguatkan murid atau anak-anak kita dalam jangka panjang. Gitu ya, itu adalah restitusi. Nah, kita akan belajar tentang hubungan antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu apa sih? Nah, sebenarnya hukuman itu tidak terencana. Biasanya kalau hukuman itu di situ salah, kita kadang-kadang kasih hukuman kan? Berdiri, gitu kan? Nggak usah jangan duduk situ. Nah, seperti itu adalah satu hukuman langsung. Itu adalah suatu hukuman. Jadi hanya satu arah. Pokoknya saya katakan seperti ini. Nah, itu adalah suatu hukuman. Nah, misalnya ada anak terlambat
lakukan juga sebelum mengerti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah nggak kita lakukan? Tulis 100 kali. Gitu ya. Jatuhnya ada tulis, saya tidak melakukannya. Mungkin kita dulu sering kayak gitu. Saya dulu pun pernah lakukan kayak gitu. Biar cerah gitu. Ternyata bukan itu yang membuat cerah. Nah, kalau kita suruh misalnya tulis 100 kali dan tak melakukan ini lagi, saya menjadi ternyata itu adalah suatu hukuman. Ya, hukuman biar cerah, ternyata tidak. Ternyata dengan menulis itu mereka itu menyakiti hati mereka sebenarnya. Nah, seperti ini juga mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Nah, keliling ini, kamu terlambat, keliling ini. Nah, itu adalah suatu hukuman. Itu menyakitkan bagi hati anak-anak. Nah, misalnya disuruh juga anak push up 15 kali. Nah, itu adalah suatu hukuman. Nah, seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Seperti kemarin ada anak mematahkan penggaris tanpa sengaja. Tapi anak ini dengan sadar sendiri tanpa yang mereka dia ganti, bahwa besoknya diganti. Nah, itu adalah suatu apa? Dia sebenarnya bukan dihukum, bukan disuruh harus ganti. Tapi kalau kita bilang kamu harus ganti, bertanggung jawab, itu suatu hukuman. Tapi karena dia sadar sendiri, itu adalah konsekuensi dari kesadaran sendiri. Nah, itu adalah suatu konsekuensi dan tidak sengaja misalnya melupakan. Sering juga kita lihat anak kita ya, tidak sengaja melupakan ada teman-temannya, lari cari ya, tanpa kita suruh pun mereka sudah langsung, oh saya laksanain, ternyata ini saya harus lakukan. Itu adalah suatu konsekuensi yang berhasil ya. Nah, ini mengenai keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu, mengapa mesti keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Sama juga itu keyakinan kelas sama peraturan kelas. Kalau keyakinan kayaknya kita diskusi bareng-bareng sama mereka. Kalau peraturan ya lebih harus dilakuin gitu loh. Kalau keyakinan kan anak-anak juga enjoy gitu, jadi kesepakatan gitu kan, kesepakatan kelas, dia sih lebih diturutin keyakinan kelas itu. Gitu ya. Kalau menurut aku, kalau keyakinan itu atas dasar. Dan juga dibuat dalam pernyataan positif seperti ini. Jadi yang seperti positif dibilang ini, datang tidak terlambat. Jadi bukan kayak gitu, tapi datang tepat waktu. Jadi tidak ada tidaknya. Nah, seperti ini juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada kata tidak kan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi itu bukan kata-kata yang diterapkan di dalam pernyataan universitas. Tapi yang positif itu ini, buanglah sampah di tempatnya. Misalnya gini, jangan berisik ya waktu guru. Nah, ada jangannya kan, ada tidak. Tapi biarlah kata-kata positif itu yang keluar dari mulut kita. Tertib ya Nania, saat guru mengajar tertib. Jangan berisik ya. Memang kadang-kadang ada kebiasaan tidak boleh berisik, apalagi ternyata itu kata-kata yang bukan positif buat anak-anak. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu peraturan atau keyakinan kelas, harus berkata-kata atau pernyataan yang positif. Nah, ini adalah keyakinan kelas 4A yang sudah kami susun. Ini rata-rata mereka, jadi saya susun. Nah, ternyata rata-rata mereka menulis hadir tepat waktu. Nah, dan ada lagi, sebenarnya ada yang menulis kayak gini, jangan terlambat. Tadi kan dibilang harus berkata-kata positif, makanya hadir tepat waktu. Berpakaian, seperti berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Ada juga anak yang begini, kalau pacaran tidak boleh nggak pakai topi. Nah, kita samakan jadi kata-kata positif. Nah, berdoa sebelum. Jadi ini adalah keyakinan kelas 4A yang sudah kami susun sama-sama, yaitu belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena ada juga anak yang bilang gini, kalau belajar tidak boleh sambil bercanda bermain, ada gitu. Baru mengikuti mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kalau dibilang sih jangan buang sampah, katanya gitu kan. Ada kata jangan. Nah, kita
kita buat kata-kata positif menjaga kebersihan kelas, bukan hanya kelas saja, tapi lingkungan sekolah. Jujur dan mandiri, dan saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, bersikap baik, ramah dan santun. Jadi ini adalah keyakinan kelas 4A ini. Ini atas guru, yaitu kasus tentang siswa datang terlambat. Ini sedang saya uji juga di kelas. Nah, jadi berdiri di depan kelas selama 1 jam. Saya memang bukan lakukan ini. Ada anak namanya kenal mungkin Mikael, dia suka terlambat datang. Jadi memang saya nggak lakukan dia berdiri di depan kelas selama 1 jam, karena saya merasa yang akan mereka kan orang tua. Ternyata orang tua saya merasa bersalah menyalahkannya kepada orang tua. Jadi saya nggak hukum, tapi saya bertanya ke orang tuanya kenapa. Nah, kalau disuruh berdiri di depan kelas selama 1 jam itu adalah namanya penghukum. Berarti kontrol guru itu adalah sebagai penghukum. Nah, jika ada yang mengatakan berapa kali ibu sudah memberitahu kamu tetap melanggar peraturan. Kalau kata itu keluar berarti dia sebagai pembuat rasa bersalah. Sementara yang sebagai teman itu kata-katanya seperti ini. Mulai besok datang tepat waktu ya nak ya. Kasihan ibu selalu bertemu. Janji ya tidak boleh terlalu lagi. Nah itu ternyata sebagai kontrol teman. Nah di sini sebagai pemantau, kalau guru sebagai pemantau, yaitu dikatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsepnya di sini ya? Berdiri di depan kelas dan berteriak tidak akan mengulang lagi. Ini adalah pemantau. Nah, sementara sebagai kontrol guru, posisi di manajer itu adalah kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi bertanya, dia melakukan kesalahan apa? Jadi dia pertama-tama harus menyadari kesalahannya apa sih. Nah, dan kita sama-sama mencari solusinya. Ya, kita sebagai manajer kita harus sama-sama bertanya. Nah, seperti ini posisi kontrol yang ini. Coba ada kata-kata ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kira-kira apa ini sebagai teman, apa ini sebagai kontrol pemantau. Ini kira-kira kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa nih dari 5 posisi kontrol yang tadi? Kan tadi ada sebagai teman, merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer, bersalah, membuat orang merasa bersalah. Jadi ada kalimat kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum karena kata negatif penegasan. Menjelaskan ya. Oke, yang kalimat ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Lagi, ayo nak, lakukan perubahan untuk dirimu dan juga buat ibu ya nak. Sebagai teman. Oke, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Nah, ini seperti kata tadi. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa. Jadi dia bilang, oh iya saya salah. Jadi anak-anak harus salah. Kecewa, oh iya kecewa guru. Tapi kita sebagai guru memberi rasa bersalah. Itulah kontrolnya. Nah, kalau ada kata gini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dipantau ya. Karena dia selalu benar melakukannya. Berarti itu sebagai pemantau. Nah, kalau ada yang bertanya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti bertanya dulu ya. Itu berarti itu sebagai kontrol manajer. Nah, ayo nak, lakukan perubahan untuk dirimu dan juga buat ibu ya. Itu sebagai teman. Benar. Kamu tidak akan mendapat nilai ya jika tidak mengerjakan tugas. Berarti itu hukumannya adalah dapat nilai berarti. Nah, nanti sebagai kontrol yang mana kita harus ikuti. Gitu ya. Oke,
restitusi itu yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip sebuah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kata-katanya gini, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, nah. Jadi jangan kita buat bersalah dulu. Jadi jangan merasa takut gitu ya. Nah, ini juga kita lakukan seperti itu. Ibu tidak mau mencari kesalahanmu, tapi kita sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu ya. Nah, yang keduanya tadi restitusinya yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal ibu guru yakin kamu tidak mungkin melakukannya. Kamu melakukan karena punya alasan. Jadi ada komunikasi yang baik, tanya jawab, ya. Nah, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Nah, ditanya keyakinan kelas kita tahu apa? Jadi dia sendiri yang jawab. Oh iya, kan tanpa ruangku. Nah, bagaimana dong cara untuk menyelesaikannya? Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini ada saya sebagai contoh penerapan segitiga itu. Mungkin Bapak Ibu bisa, kalau kita putar kelamaan, jadi mungkin Bapak Ibu bisa contoh. Ini intinya saya mempraktekkan tentang segitiga restitusi tadi. Sejak saya lakukan ini sama mengingat sampai sekarang tidak pernah terlambat lagi. Nah, itu memang terbukti bahwa kalau kita menerapkan segitiga restitusi itu bukan satu buku, tapi sebagai belajar ya. Tadi dia akan hasil sendiri. Jadi dari saya waktu panggil si Mikael ini sampai sekarang belum pernah terlambat. Ya kayak gitu ya. Nah, ini adalah salah mungkin kita bisa praktekkan di kelas. Nah, inilah yang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu bisa tontonnya, walaupun videonya kurang jelas. Bisa ditonton di video sini. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai anom atau manajer yang menuntun murid-muridnya insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Nah, sebagai emas buat kita buat guru, jadilah kita guru yang pandai dalam memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid demi kemajuan pendidikan kita. Ada aneh? Oke. Coba kita ini dulu ya. SD Teknosa. Apa? Yes. Apa? Memang the best gitu ya. Oke ya. SD Teknosa memang the best. Ulangi. SD Teknosa lebih semangat yuk. SD Teknosa memang the best. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Biarlah kita sama-sama menerapkan bagaimana budaya positif kita lakukan terlebih di dalam kelas kita, dan juga mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat bahagia. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar bersama-sama. Kami mau menerapkan Tuhan budaya yang positif buat anak-anak kami dan menerapkan segitiga restitusi di kelas kami untuk memberi yang terbaik buat yang sangat berharga bagi kami, yaitu anak didik kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
keyakinan kelas kita bersama-sama. Kamu bisa tulis di catatan yang sudah disiapkan. Ya, ditulis. Maunya keyakinan kelas kita ini seperti apa? Biar kelas kita tetap tertib dan nyaman. Yuk ditulis di kertas yang sudah disiapin. Nah, anak-anak, sekarang keyakinan kelas yang sudah kalian catat bisa ditempel di depan. Yuk maju ke depan. Ayo maju ke depan, maju ke depan. Kita tempel sama-sama yuk. Ayo ambil satu-satu, ambil satu-satu. Ya, di siapa yang lewat sini? Sini, ambil sini. Udah, yang lain langsung duduk. Nah, kita duduk. Ya, ditempel lagi.